Sejarah tak hanya mencatat nama para pemenang, tapi juga mengabadikan kisah mereka yang berjuang demi keyakinan dan martabat bangsanya. Di antara riuh rendah gelombang sejarah Nusantara, muncullah sesosok pemimpin pemberani yang namanya terpatri abadi sebagai simbol perlawanan. Inilah epos kepahlawanan Sultan Hasanuddin, sang ayam jantan dari timur, dalam menentang tirani keserakahan VOC. Tahun-tahun 1653, awan kelabu menyelimuti ufuk kerajaan Goa Talo. Wafatnya Sultan Malik Kusaik, penguasa ke-15, yang bijaksana, meninggalkan duka mendalam di hati seluruh rakyat. Namun, di tengah kesedihan itu, secercah harapan baru mulai bersinar. Imanombasi Daengmatawan, putra mahkota yang telah teruji kecakapannya, naik tahta menggantikan ayahandanya. Dengan gelar Sultan Hasanuddin, ia dinobatkan sebagai Sultan Goa ke-16. Penobatannya disambut dengan gegap gempita, membawa harapan besar akan kemakmuran dan kedaulatan yang terus terjaga. Rakyat menaruh kepercayaan penuh pada pundak pemimpin muda mereka, berharap ia mampu membawa Goa ke puncak kejayaan baru, melanjutkan warisan para pendahulunya. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, denyutnya di perekonomian kerajaan berpusat di Pelabuhan Somba Opu. Pelabuhan ini bukan sekadar dermaga, melainkan sebuah panggung kosmopolitan, di mana para saudagar dari berbagai penjuru dunia Portugis, Inggris, Denmark, hingga Gujarat dan Tiongkok bertemu dan berniaga. Aroma cengkeh, pala, dan lada menjadi napas kehidupan yang membuat Somba Opu begitu masyhur. Namun, kemakmuran ini mengusik ketenangan sebuah kekuatan Eropa yang haus akan kuasa. Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Kapal-kapal perang berbendera VOC mulai berdatangan, bukan untuk berdagang secara adil, melainkan untuk memaksakan kehendak mereka. Mereka ingin menguasai seluruh jalur perdagangan rempah-rempah, sebuah ambisi monopoli yang sontak menimbulkan ketegangan di perairan Makassar. VOC mengirimkan utusannya untuk menekan Sultan Hasanuddin agar tunduk pada aturan mereka, melarang pedagang lain berlabuh di Somba Opu. Di balairung istana yang megah, di hadapan para pembesar kerajaan dan utusan Belanda yang angkuh, Sultan Hasanuddin menunjukkan sikapnya yang tak kenal kompromi. Dengan suara yang lantang dan tatapan mata yang tajam, ia menolak mentah-mentah segala tuntutan VOC. Baginya, laut adalah anugerah Tuhan yang terbentang bebas untuk semua bangsa. Ia mendeklarasikan sebuah prinsip yang kelak menggema sepanjang sejarah, lautan adalah milik bersama, dan setiap pedagang berhak mencari rezeki di atasnya tanpa paksaan. Sikap tegas ini adalah pernyataan perang terhadap keserakahan dan arogansi VOC, sebuah penolakan terhadap segala bentuk penindasan. Keberanian dan kegigihan Sultan Hasanuddin dalam mempertahankan kedaulatan maritimnya membuat para petinggi VOC geram sekaligus gentar. Mereka melihat sosok Sultan muda ini sebagai penghalang terbesar ambisi mereka di Nusantara bagian timur. Dari kekesalan dan rasa frustrasi itulah lahir sebuah julukan yang justru mengabadikan kehebatannya. Mereka menjulukinya De Hansjes van het Oosten, yang berarti sang ayam jantan dari timur. Julukan ini merujuk pada semangat juangnya yang tak pernah padam, keberaniannya yang berkokok lantang menantang musuh yang lebih besar, dan kegigihannya dalam memimpin perlawanan. Visual sang sultan berdiri gagah di anjungan kapal perang pinisi, dengan badik terselip di pinggang, membelah ombak memimpin armada perkasa, menjadi lambang abadi dari julukan tersebut. Seorang pemimpin yang siap bertarung sampai titik darah penghabisan demi kehormatan negerinya. Kisah Sultan Hasanuddin adalah bukti bahwa keberanian sejati tidak diukur dari kekuatan senjata, melainkan dari keteguhan hati dalam membela kebenaran. Perjuangannya menjadi warisan tak ternilai, pengingat bagi generasi mendatang bahwa kedaulatan dan martabat adalah harga mati yang harus diperjuangkan, bahkan ketika menghadapi kekuatan raksasa sekalipun. Api semangat sang ayam jantan dari timur tak akan pernah padam, terus menyala dalam sanubari bangsa Indonesia.